سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال الشيخ المرحوم رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه في الدارين. Amin. Seperti biasanya sebelum kita tutup, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mawa'idul Usbuliyah. Ya. Kemarin sudah masuk ke hadis yang ketiga, menceritakan tentang keutamaan orang yang tua renta. Ya. Sedikit lagi ada kisah terakhir di dalam hadis ini. Hikayatun ukhra, lamma qurbat wafatu Ustadi Abi Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala. Cerita yang lain, ya, hikayah yang lain, manakala telah dekat wafatnya guru, ya, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah. Jadi Abu Mansur Al-Maturidi ini, ya, termasuk salah satu pelopor daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada dua kita tuh. Kalau tadi bidang fikih kan ada 4, Syafi'i, ya kan, Maliki, Hanafi, Hambali. Kalau dari segi tauhid ada 2, ya. Abu Mansur Al-Maturidi sama Abu Hasan Al-Ash'ari, ya, yang kita kadang-kadang kita kenal dengan Al-Ash'ariyah atau Al-Maturidiyah, yaitu kalau keluar daripada akidah yang dua ini itu bukan lagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu akidah yang Majusiyah, ya, apa namanya, Mu'tazilah, mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk, punya tangan, punya kaki dan sebagainya. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah salah satunya mengikut pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala. Amin. Ya, Ustadz atau gurunya Imam Abu Mansur Al-Maturidi ketika dekat waktu wafatnya, wakana yauma idzi bersamani sanah, ketika itu umur beliau 80 tahun. Famarada syekh, sakitlah tadi gurunya, sehingga beliau memerintahkan Imam Abu Mansur untuk mencari hamba budak, ya, bukan budak kampung laut, ya, hamba sahaya. Ya, hamba sahaya ini seperti barang dipekerjakan, ya, dapat gajinya diambil sama tuannya. Itu orang yang hamba sahaya. Hamba sahaya zaman dulu itu masih banyak. Ya, dari zaman Rasulullah SAW itu bahkan sampai zaman kerajaan itu masih banyak yang seperti itu. Kerajaan yang ada di Indonesia ditangkap orang, diperjualbelikan sebagai hamba sahaya. Nah, waktu itu beliau disuruh gurunya untuk mencari orang tua yang seumur dengannya daripada hamba sahaya untuk diberi lantas dimerdekakan, ya. Carilah, ya, kata gurunya, Abu Mansur, tolong carikan orang tua yang umurnya sama aku sama, umurnya 80 tahun. Kalau ketemu kau beli, baru kau merdekakan. Di hamba sahaya itu dimerdekakan, ya, dimerdekakan dalam artian kata dibebaskan sehingga tidak lagi menjadi hamba sahaya, ya.
macam kayak model binatang lah, burung misalnya, dimasukkan dalam sangkar, dilepaskan, dibebaskan. Ya, orang yang hamba sahaya begitu juga, ketika dibebaskan atau dimerdekakan, maka dia tidak lagi terikat dengan hamba ini. Harus tahu nih, mau nanti kita ketemu dengan zaman ini ada perbudakan lagi, ya kan? Orang dunia ketika berapa, misalnya manusia akhirnya diperbudakkan, diperjualbelikan. Ya, kalau sekarang pun sudah nampak, artinya manusia itu dibeli dengan jasanya, bekerja, ya jasanya diambil. Walaupun secara tidak asli terbenci hamba-hamba saya terdahulu, ya kan? Kalau kerja sama bos kan diatur sama bos dan sebagainya. Tapi ini memang seperti hewan peliharaan, ya seperti benda lah, seperti HP, nah, bebas kita mau jualnya dan sebagainya. Maka mencarilah Imam Abu Mansur, ya, sehingga dia mendapati hamba tersebut, ya. Fama wajada mithlu hadzal 'abd, dan dia tidak mendapati hamba yang umurnya dengan gurunya tadi, ya. Sehingga para manusia berkata kepadanya, kaifa tajidu 'abda bani thamina sana wa huwa yabghi rakki wa lam ya'taq, ya. Kata manusia, macam mana engkau imam mencari hamba yang umurnya 80 tahun sedangkan dianya belum merdeka. Artinya jarang ada ketemu hamba sahih yang umurnya 80 tahun belum merdeka. Jadi hamba sahih itu ada juga yang dia bisa membeli kebebasannya. Contoh misalnya dianya harganya 1 miliar, ya, sehingga dia bekerja, ya, menghasilkan duit 1 miliar, dia gunakan duit 1 miliar tadi untuk membeli dirinya, dia berikan kepada tuannya. Ini ada hamba sahih yang bisa merdeka seperti itu, membeli hak kemerdekaannya dengan harga dirinya. Nah, sehingganya dia mungkin ada umur 40 tahun sudah merdeka sebab dibelinya dirinya sendiri dengan upah yang semisal dengan dirinya. 50 tahun mungkin, ya kan? Waktu muda kuat kerja sehingga menghasilkan uang bisa memerdekakan dirinya sendiri. Nah, kata manusia kepada Imam Abu Mansur, macam mana mungkin engkau mendapati umur hamba yang umurnya 80 tahun sedangkan dia belum merdeka? Susah, sudah ini susah, pasti rata-rata sudah merdeka. Maka kembalilah Imam Abu Mansur rahimahullah ta'ala ila ustadih, kepada gurunya, dan dia menceritakan apa yang diceritakan atau perkataan manusia. Wahai guruku, kata manusia, dia kata teman-temanku, masyarakat nyatakan sekarang ini sudah tak ada lagi hamba sahih yang umurnya 80 tahun belum merdeka, karena rata-rata sudah merdeka, ya. Maka ketika gurunya mendengarkan perkataan tersebut, dia pun sujud, ya, dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mengatakan bermunajat dalam munajat kepada Allah, innal makhluqa la yahtamilu karamahu idan balaga 'abduhu tamimina sana bi ayyabtu 'ala rakib bal ya'taqiluhu, ya. Fa'ana ablagat thamanina fa'ana balagtu thamanina sana fa kaifa la ta'taqini fin nari wa anta karimun jawadun azimun ghafurun syakur, ya. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, katanya, wahai Allah, wahai Tuhanku, makhluk saja, ya, itu meletakkan kemuliaan, ya, kepada seorang hamba yang telah sampai umurnya 80 tahun dengan cara dia tidak menjadikan hamba tersebut kekal menjadi orang yang diperbudakkan, melainkan dia memerdekakan hambanya tersebut, ya. Ada mungkin yang secara tak dibeli dengan dirinya, tapi tuannya sendiri yang memerdekakan hamba sahih tersebut.
Iya kan? Kalau sudah umurnya 80 tahun kan sudah tak bisa bekerja. Ah, ini tak bisa bekerja, dia lagi hamba nih. Kesian dia kalau disuruh bekerja. Ya, sudahlah aku merdekakan dia. Gue tak bisa mendapatkan hasil dari orang tersebut. Karena sudah tua, kata makhluk tadi, kata makhluknya Allah kepada manusia yang memiliki hamba, sudahlah aku merdekakan kau. Umur kau sudah tua, kau tak sanggup lagi kerja. Ya, nah sedangkan engkau, sedangkan aku ini juga ya Allah sudah sampai umur 80 tahun. Ya bagaimana mungkin ya Allah engkau tidak membebaskanku dari api neraka, sedangkan engkau adalah zat yang maha mulia, yang maha dermawan, yang agung, yang maha pengampun, ya, yang lagi syakur, ya. Allah yang maha yang harus yang syakur, ya, yang bersyukur, ya, orang sesuatu yang harus disyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang maha menerima syukurnya makhluk. Ya jadi ya Allah, makhluk aja ketika umur 80 tahun itu tuannya manusia kepada hambanya itu dimerdekakannya. Sedangkan engkau ya Allah lebih mulia daripada makhluk. Engkau maha mulia, maha berdermawan, ya, maha agung, maha pengampun, maha menerima syukur, ya. Ya, Allah Ta'ala husni manajatih, maka Allah memerdekakan ya Ustadz atau gurunya Imam Abu Mansur dengan bagus munajahnya kepada Allah, ya kan? Merayu Allah, ya Allah, hamba aja sahaya manusia umur 80 tahun aja sudah ada yang merdeka, dibebaskan daripada tuannya. Aku nih ya Allah sudah 80 tahun juga umurnya. Bagaimana mungkin engkau tidak memerdekakan aku, sedangkan engkau lebih maha mulia daripada makhluk. Jadi kalau berdoa sama Allah tuh pandai-pandai kita memuji Allah, ya. Jangan langsung aja kita, ya Allah aku minta HP, jangan langsung begitu. Maka ulama mengajarkan kepada kita ada berdoa itu apa? Mengucapkan alhamdulillah, puji oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, ya. Atau setelah itu baru berselawat kepada Nabi. Supaya apa? Doanya jangan ngawang-ngawang, ya. Selawat itu istilah stempel. Itu kalau misalnya mau proposal kita lulus, itu harus ada stempel daripada yang mengajukan, ya. Nah stempelnya kalau tak ada tak diterima, tanda tangan itu kalau tak ada tak diterima, ya. Maka doa itu stempelnya atau tanda tangannya adalah sholawat kepada Rasulullah. Makanya kita dengar guru kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Itu beradab berdoa, pertamanya memuji kepada Allah. Sama orang yang berdoa dia minta tolak bala, Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wahai zat yang maha menolakkan bala, ya, yang maha kasih sayang, wa ya dafi'al bala ya Rahim, wahai zat yang menolakkan bala yang maha. Baru itu minta idfa'annal bala, ya, tolakkanlah kami dari segala mara bahaya. Begitu adab kita berdoa kepada Allah, meminta dulu, ya, dengan cara memuji Allah. Setelah itu bersolawat, baru kita meminta doa. Sunnahnya itu diiringi dengan pujian, solawat, di tengahnya juga dengan pujian, dan solawat ditutup juga nanti dengan pujian dan juga sholat. Makanya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walhamdulillahirabbil alamin. Itu ada berdoa pandai-pandai, ya. Kalau tadi yang pertama kemarin itu orang yang mengakui dosanya kepada Allah. Ya Allah, aku ini hari ini banyak dosa aku, ya Allah, ya. Maka aku tak dapat aku jaga tengok cewek terus, ya Allah, misalnya kan. Itu harus kita mintakan dulu, kita akui dulu, ya Allah, ya.
Cuma macam mana lah ya Allah, mata ni susah betul dijaga. Kalaulah bisa aku tutup mataku, aku tutupi. Cuma tak bisa nampak jalan, tersandung nanti. Sedangkan aku ni kaki aku gunakan pergi menuju masjid untuk mengagungkan Engkau. Tengoklah di jalan tadi hal-hal yang diharamkan oleh Engkau. Maka keterbatasan aku, ampunilah aku ya Allah. Ya Allah. Jadi adab-adab berdoa itu seperti itu. Ya. Sedangkan itu kalau di pengadilan itu ya, pengadilan agama, pengadilan dunia ini, ya kan? Kalau kita mengaku itu kadang-kadang diringankan tak tuh? Fulan bin Fulan, ya, Anu bin Anu telah melakukan tindak pidana, ya, betul apa tidak? Kalau betul mengakui maka akan dikurangkan. Nah, kan itu. Itu aja manusia. Bagaimana Allah yang ketika kita meminta dengan mengakui segala kesalahan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus pandai-pandai, ya, pandai-pandai kita berdoa. Jangan malas berdoa, ya. Orang yang malas berdoa itu ciri-ciri orang yang sombong, iya kan? Setelah sholat, ya, Allahumma tassalam wa minkas salam, langsung cepat-cepat berjalan. Ya, minta doa dulu sama Allah. Minimal doa kedua orang tuh, ya, tak sempat doa-doa yang lain, minta doa kedua orang tua. Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali sehari minimal, tak bisa 5 waktu kita sembahyang berdoa, ya. Waktu misal sholat asar, sholat isya kan mungkin baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan doanya panjang-panjang, yang penting continue, ya, terus harus minta doa selamat. Itu dari hafalkan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Itu aja. Usah banyak-banyak, ya. Afdalu ibadati ummati, ya, afdalul a'mali awdawmaha wa in qalla, atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi, paling afdalnya amal ibadah itu adalah sesuatu yang mudawamah, terus menerus, wa in qalla, sekalipun sedikit. Cuma baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 kali sehari, tak apa-apa, penting dawam, ya, mudawamah, terus menerus. Ini baca subhanallah 1000 kali, cuma sampai mati, itulah cuma yang dibaca. Lebih bagus yang 3 kali sehari ketimbang yang 1000 kali langsung apa namanya, langsung tak ada baca doa wirid lagi. Yang masuk lagi sedikit hadis yang keempat. Habis sudah cerita hadis yang ketiga, yakni menceritakan tentang keutamaan orang yang tua dan rentah, ya. Allah aja itu memuliakan orang yang tua, bagaimana mungkin kita tidak memuliakan orang yang tua? Memuliakan orang tua sebab dianya tua daripada kita. Jangan pandang dia jahat atau jelek, tak penyembah yang sebagainya. Al-hadithur rabi', hadis yang keempat. Ya, an Ibrahim an Alqamah an ibni Allah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum qala, dari sahabat Ibrahim bin Alqamah, ya, daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, dari Ibrahim Alqamah, daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, amin, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban min al-ilmi yantafi'u bihi fi akhirati wa dunyahu. Ini ditampilkan khatib kemarin, ya. Khairan a'tahallahu khairan lahu min umri dunya 7,000 sanatin siyama nahariha wa qiyama layaliha maqbulan ghairu mardud. Barang siapa, kata Rasulullah, menuntut satu bab daripada bab ilmu agama, satu bab, ya. Ya, kita satu bab itu mungkin yang kita baca ini adalah hadisul awal, misalnya hadis yang pertama, habis hadis yang pertama, masuk hadis yang kedua, itu satu bab dah sudah, insyaallah, ya. Seperti bab sabar misalnya kita ngaji kemarin, ya, babul hadis itu satu bab sudah habis berarti, ya.
yang memberikan kemanfaatan tentang akhirat dan dunianya. Ilmunya itu bermanfaat dunia dan akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat. Ada ilmu yang bermanfaat, tapi ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Ilmu gombali cewek, misalnya. Kalau istri sendiri tak apa-apa ya. Ini yang digombali kawan tuh, siapa yang ada kenal Facebook tu lah. Kacau juga rupanya ya. Buku-buku pantunan itu, pokoknya ini dibaca semua, dihafal semua ya. Nah, ilmu yang tidak memberi manfaat ini tak termasuk sini. Jadi ilmu yang bermanfaat itu apa? Kata Imam Ghazali, imam yang bermanfaat kata ulama adalah ilmu yang menambah khasyah kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang bermanfaat tuh dia jadi guru guru besar ya, banyak murid-muridnya, pengajiannya puluhan ribu yang hadir, tapi dia tidak menambah ketakwaannya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah. Masih suka minum khamar, masih suka melakukan kemaksiatan, masih suka meninggalkan sembahyang. Itu bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu menambah khasyah kita kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud ilmu yang menambah kita khasyah kepada Allah, takut kepada Allah. Maka Allah akan memberikan kepadanya kebaikan yang semisal, yang sebesar ya dengan umur ya hidup di dunia selama 7,000 sanah, 7.000 tahun. Ya 7.000 tahun. Hidup selama 7.000 tahun. Ada yang hidup selama 7.000 tahun sini. Ya. Ada yang Nabi Adamnya 1.000 tahun lebih ya. Kalaupun ada makhluk yang hidup sampai sekarang, ya manusia itu adalah Nabi Khidir alaihissalam, tak beribu tahun umur beliau ya. Itu dari zamannya Dzulkarnain ya. Hidupnya hidupnya Nabi Khidir alaihissalam. Nah, kalau kita umur kita 60 tahun lah, 70 sudah keot lah kita ya. 70, 80, 100 tahun lah, iya tak? Atau 120 tahun, itu tak nyampai sepersen mungkin daripada angka alafin, yakni 7.000 tahun. Yang mana 7.000 tahun itu siang mana hari ya, siangnya dia berpuasa. Waqiyah malayaliha, malamnya dia ini mulai beribadah. Ya, sholat malam, tahajud, baca Quran dan sebagainya. Artinya 24 jam dia beribadah. Pada siang puasa, malamnya dia beribadah juga. Makbulan ghairu mardud, diterima ghairu mardud, tanpa ada penolakan. Ya, besar sekali pahalanya orang yang menuntut ilmu agama itu. Kata Nabi, yang mendapatkan ilmu agama yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, Allah akan berikan pahala yang semisal dengan 7.000 tahun dia beribadah siang dan malam tanpa ditolak. Sekalian, ya, kita mungkin siang malam sholat itu pun kan diterima tidak belum, ya. Yang 5 waktu itu sehari itu 5 menit dikali 5, 25 menit. Itu pun cuma kita beribadah. Mungkin sisanya banyak berusaha lah mungkin ya. Nengok sosmed, scroll TikTok ya, goyang-goyang TikTok apa itu puas segala macam ya. Banyaknya lah ngomongnya orang lah, pesan keburuknya lah, belum yang lain lagi ngomong. Pokoknya mungkin ibadah kita kalau puasa sholat itu cuma 25 menit lah, mentok-mentok lah. Ya sehari semalam 24 jam. Tapi kalau orang yang menuntut ilmu itu pahalanya 7.000 tahun. Wajarlah kata Rasulullah yang sering kami sampaikan apa? Asyadun nas khasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu fi talabil ilmi falam yatlubhu. Yang paling menyesal nanti orang di hari kiamat, di yaumul kiamah adalah
orang yang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu agama, falam yatlubhu, tapi dia tidak mau menuntut ilmu agama. Punya kesempatan seminggu sekali lah, misalnya pas malam Ahad bagi majelisan kayak kita nih misalnya ya, tapi tak digunakan dia kesempatan tersebut, maka nanti di akhirat termasuk orang yang paling menyesal. Pergi majelis taklim, rupanya cuma lewat, rupanya tapi misalnya ya. Maka nanti paling menyesal orang yang kayak gini, yang melupakan rutinitasnya setiap malam Ahad pergi maulid dengan pengajian, ya, itu paling menyesal. Ataupun dia punya pengajian di guru-guru kampung yang tidak pernah hadir, ya menyesalnya kenapa itu tadi? Dia nampak di akhirat nanti pahalanya begitu besar sekali pahalanya. 7.000 tahun cuy diberikan oleh Allah, ya, 7.000 tahun. Makanya kita harus sering-sering ya motivasi diri kita. Ingat apa yang disampaikan Rasulullah. Oh, ini kalau lepas taklim ini seminggu sekali ini besar, nanti sekali kita bisa ya salam ya. Tidak setiap hari juga kita, ya cuma seminggu sekali pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ghairu mardud, tanpa ada ditolak. Ya. Nah, itu. Cukup lagi pembukaannya ya. Semoga kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir majelis taklim, majelis zikir yang pahalanya Masya Allah luar biasanya. Amin Allahumma amin. Berkata an Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam.